hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita menyambut hari yang baru di dalam syukur kepada Tuhan dan senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Nya. Untuk itu, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui siraman rohani melalui YouTube daripada HKBP Setian Negara. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami mau diisi dan dibaharui oleh firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi penuntun kami dalam melaksanakan aktivitas kami satu hari ini. Besertalah dengan kami ya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar lirik lagu judul Untuk Kita Renungkan, karya Ebit G. Ade yang terkenal di era 80-an. Ya, lagu ini mengingatkan kita melalui sejumlah lirik yang mengingatkan serta meneguhkan bahwa anugerah dan bencana adalah kehendak-Nya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Dan dalam refrennya dikatakan, kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal kita menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepat seperti topik dalam sirop ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, nats ini adalah bagian doa yang disampaikan oleh Musa yang menyaksikan bahwa hanya Tuhan yang Maha Kudus tempat perteduhan abadi.
Dialah Allah yang menciptakan serta mengembalikan, sebagaimana disebutnya, dari tanah akan kembali menjadi tanah. Kita yang hidup ini hanya menunggu giliran akan panggilannya. Sehingga hidup ini hanya kadang seperti rumput atau sebuah mimpi yang akan lenyap dengan murka dan amarah Tuhan, karena Dia telah menaruh yang berkaitan dengan kesalahan dan bahkan dosa kita di hadapan cahaya wajah-Nya. Sungguh kita akan berlalu pada waktunya. Namun, jangan ditangkap kematian tanpa dipulihkan. Jangan ditangkap kematian tanpa pertobatan dan pengampunan dosa. Datang dan berserah kepadanya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau ternyata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, jikalau ternyata tidak ada yang dapat kita andalkan, jikalau hidup ini akan berlalu dari dunia ini, dan jikalau tiba saatnya kita akan meninggalkan dunia ini, pertanyaannya, kemanakah engkau akan pergi, dan pertanggungjawaban apakah yang akan engkau berikan di hadapan Allah Sang Pencipta? Untuk itu firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita. Yang pertama, hanya Allah tempat perlindungan yang kekal. Ya, tepat seperti firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap tetapi firman-Ku tetap. Allah berfirman dan firman-Nya adalah kehidupan. Untuk itu mari hidup dan dihidupi firman-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita dan tongkat dalam hidupku. Sehingga firman-Nya menjadi perlindungan yang kekal dalam hidup kita. Nyanyian, lautan kan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, hanya untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Jawabnya, hanya Yesus, jawaban hidupku. Yang kedua, hidup adalah suatu pertanggungjawab. Hidup yang merupakan kesempatan yang Tuhan berikan, hendaknya menjadi hidup yang penuh berkat dan memberkati. Ya, Tuhan menginginkan hidup orang percaya menjadi hidup yang dipenuhi oleh buah-buah roh. Untuk itu selagi hari siang, selagi ada kesempatan, pakailah hidupmu menjadi abdi yang taat, setia dan berserah. Dan bahkan bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana nyanyian yang mengatakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan memberkati firman-Nya menjadi firman yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami telah disegarkan oleh firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi Engkau Allah tempat perlindungan yang kekal. Ya Tuhan, janganlah mengingat kesalahan dan dosa-dosa kami yang tersembunyi atau yang kami sengaja atau tidak. Tapi ingatlah kami oleh karena cahaya kemurahan wajah-Mu, dan perbaiki, sempurnakan kami, sehingga kami layak dan berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus yang telah membaharui, mengampuni, dan memberikan kami hidup yang baru. Kami Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Untuk satu hari ini, kami berserah Tuhan, kuasai kami dan kendalikan hidup kami sehingga Engkau menjadi tempat perlindungan kami yang kekal. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berkarya dengan segenap aktivitas kita dalam satu hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.